polisi jadi kambing hitam dari kegagalan. Atas kesepakatan petinggi-petinggi aparat keamanan, polisi dan TNI itu dinyatakan tidak ada, ya kan seperti itu. Tapi ingat, sudah ada korban masyarakat. Tapi ingat, kesepakatan kalian ini harus diminta pertanggungjawaban. Aksi unjuk rasa untuk menuntut hak-hak masyarakat demi keadilan dan kesejahteraan tentu itu tindakan yang mulia. Namun bagaimana jika ternyata ditumpangin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Salah satunya adalah mereka akhirnya merusak fasilitas umum. Seperti di belakang saya ini. Ini adalah salah satu fasilitas halte Transjakarta yang sehari-hari menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk berpindah tujuan dari satu bis ke bis yang lainnya. Selain di sini, ada di mana saja, saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu dan mengabarkan apa saja dampak dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mendompleng oleh aksi para mahasiswa yang sebetulnya mereka punya tujuan mulia. Ikuti saya dalam Inside Story. Saya Lukman Hanafi. Tergerak empatinya untuk membantu. Pertama karena ya memang kondisi kayak gini. Greget juga di rumah, cuma nonton doang. Terus yang kedua, kita juga menunjukin kalau anak muda tuh bisa berperan aktif secara positif dengan aksi yang konstruktif juga. Hukum itu kita harus percaya sebagai jalan yang beradab untuk menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Kemudian kerugian yang terjadi ditanggung oleh siapa? Saya mendengar seluruh Indonesia sudah diperkirakan 800 miliar ya gedung-gedung yang terbakar, kemudian di Jakarta itu 80 miliar. Itu kan dibayar dan nanti dibayar juga oleh uang rakyat. Jadi ya harus disadari, janganlah kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, brutal, ya. Ya, akibat aksi anarkis sedikitnya 22 halte di seluruh Jakarta ini rusak. Baik rusak ringan maupun rusak berat. 6 diantaranya adalah halte yang dibakar oleh massa yang tidak bertanggung jawab, yaitu halte Polda Metro Jaya, halte Senen Toyota Rangga, halte Sentral Senen, halte Senayan Bank DKI, halte Gerbang Pemuda, dan juga halte Bundaran Senayan. Akibat rusaknya halte ini maka perlu perbaikan yang membutuhkan waktu tidak cukup 1-2 hari. Ini tentu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu 16 diantaranya dari 22 itu 6 tadi terbakar dan 16 adalah rusak. Ini mungkin rusak ringan ya, namun tetap juga tidak bisa dipakai, yaitu diantaranya adalah halte di kawasan Bendungan Hilir, Kuitang, Kampung Melayu, Kramat, Sentiong, Cililitan dan sebagainya. Ini juga meskipun kerusakannya kelihatannya ringan, namun tetap membutuhkan waktu untuk perawatan. Dan kalau dari 22 halte itu, total kerugiannya menurut Pemprov pendata adalah lebih dari 41 miliar. Jika kita pikir-pikir 41 miliar untuk perbaikan ini, maka ujung-ujungnya duit rakyat lagi. Jadi ini jadi perhatian, silahkan melakukan aksi unjuk rasa, silahkan sampaikan pendapatnya. Tentu berjuang, berunjuk rasa, menuntut hak-hak itu adalah tindakan yang mulia. Namun jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya merugikan kita semuanya. Pemirsa ini, nah kita mungkin maaf ya ketunjuk itu. Begitu parahnya, ini fasilitas umum ini setiap hari di sini ratusan ribu mungkin ya. Dari pagi sampai malam, tapi sekarang kondisinya begini.
Nah ini juga saya lihat, nah ini ada rombongan mbak-mbak. Nah mbak ini apa nih mbak? Ya, kita mau berbagi. Oke, mau berbagi. Oh di sini yang kerja ya? Iya. Oke, boleh saya ikut bantu berarti ya? Boleh. Oke. Oke, kita bagi-bagi ya. Iya. Ini berarti mau pakai buat ini ya, pekerja kan ya? Iya. Oke, kita bantu ya yang pada kerja. Ya. Pak, izin ikut ngasih bantu Pak ya. Ini. Duduk aja malahnya. Oke. Oke, waduh ini dalamnya ya. Sedih banget. Nah, kita lihat nih. Nah. Masih. Ini bapak-bapak mana nih yang mau dikasih? Ini nih dia lagi pada Pada istirahat. Pak, ini makanan Pak. Buat makan siang. sedih ngeliatnya. Iya. Siang. Ini juga udah lanjut usia. Iya. Sini Pak, ambil aja Pak. Nah. Ada lagi nggak teman-temannya? Mana lagi? Ya. Ayo Pak, nih ini masih ada. Ayo, jangan yang belum makan, ayo ambil. Ayo. Iya. Ayo, nggak usah malu, yuk. Lagi nggak, Pak? Ayo harus habis nih. Masih ada. Iya. Kita sana lagi. Ini Iya. aja, Pak, nggak apa-apa. Gitu ya? Iya. Dari Toyota Rangga udah kita kasih. Oh ya. Ya Pak, ya. Mbak, makanan ini itu dari mana? Pribadi atau bagaimana Mbak nih? Jadi banyak yang donasi gitu sih. Oke. Kita dari lembaga CCI, Charity Group Indonesia. Jadi ada beberapa membernya itu memang dari berbagai profesi yang suka terjun langsung juga lah untuk acara sosial. Nah, pertanyaanku adalah kenapa kalian ini kok tergerak empatinya untuk membantu? Pertama karena ya memang tergerak aja ya. Iya, Karena kondisi kayak gini. Greget juga di rumah cuma nonton doang. Terus yang kedua, kita juga mau nunjukin kalau anak muda tuh bisa berperan aktif secara positif dengan aksi yang konstruktif juga. Jadi cuma merusak tapi memang fokusnya untuk membangun dan memperbaiki. Oke. Kalau katanya kan sobat ngeliat kan ada di kanan dan kiri dalamnya. Iya. Gimana ngeliat setelah dilihat gitu nih? Sedih banget ya. Karena tiap hari kan orang tua juga banyak kan pakai transportasi umum juga untuk ke kantor segala macam. Sekarang bingung yang dirugikan juga jadi kita semua, bukan cuma yang pihak di sana aja gitu. Oke, kalau menurut kalian sebaiknya mungkin yang seusia Anda ini semua lah, kalau misalnya mereka kepingin menyalurkan aspirasi ini, seperti apa sebenarnya sebaiknya? Menurut kalian? Positif juga. Ya, dari cara yang positif, terus bisa dari sosial media, terus bikin campaign-campaign yang positif gitu. Pastinya harus dua arah lah, nggak cuma satu yang destruktif aja. Tapi kita terima kasih banget buat teman-teman yang udah demo kemarin. Senang banget karena keberaniannya mahasiswa, terus Ojo, siapapun itu tuh kayak benar-benar mau menyadarkan kita semua menyadarkan juga kita untuk semua. bersuara, nggak cuma dari satu Jadi pihak doang. dari kita yang sebenarnya nggak terlalu peduli politik sama sekali ya gitu. Baru kali ini kayak tergerak gitu, tiba-tiba tergerak kayak kok kayak gini gitu. Kayak kita tuh harus lakuin sesuatu gitu. Terus harus ada perubahan buat Indonesia gitu. Oke. Mbak namanya siapa? Lisa. Lisa yang ini? Graciela. Graciela. Ya. Yang ini? Camelia. Camelia. Oke. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Mbak tetap terus berbuat baik. Tidak bosan ya. Oke. Tidak hanya nunggu ada musibah, tetapi kebaikan terus dilanjutkan ya. Oke, terima kasih kalau gitu ya. Oke, makasih. Sampai jumpa. Oke, pemirsa tadi ini adalah teman-teman kita masih muda tapi kepeduliannya tinggi. Ini mungkin bisa jadi contoh atau apa ya motivasi kepada generasi muda semuanya untuk bisa mengikuti langkah-langkah mereka. Saya akan terus bergerak lagi untuk menuju ke tempat lain. Tetaplah di Inside Story.